Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi transformasi organisasi. Sebelumnya perkenalkan yang pertama, Sylvia Andini sebagai penyusun dengan NIM 075, Anton Setiawan dengan NIM 025 sebagai penyusun, Sonia Claudia Sale NIM 150 sebagai presenter, Maria Karis Renata NIM 151 sebagai pengumpul dan presenter. Selanjutnya, lingkungan bisnis yang berubah dan kebutuhan yang berkembang untuk dukungan keputusan dan analitik. Selain pertumbuhan yang jelas dalam hardware, software, dan kapasitas jaringan, beberapa perkembangan jelas berkontribusi untuk memfasilitasi pertumbuhan dukungan keputusan dan analitik dalam beberapa cara, termasuk yang pertama itu komunikasi dan kolaborasi kelompok. Banyak keputusan dibuat hari ini oleh kelompok yang anggotanya mungkin berada di lokasi yang berbeda. Grup dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan mudah dengan menggunakan alat kolaborasi serta smartphone di mana-mana. Kemudian pengelolaan data yang ditingkatkan. Banyak keputusan melibatkan perhitungan yang kompleks. Data untuk ini dapat disimpan dalam database yang berbeda dimanapun dalam organisasi dan bahkan mungkin di luar organisasi. Kemudian mengelola gudang data besar. Gudang data besar atau data warehouse berisi data dalam jumlah yang sangat besar. Metode khusus termasuk komputasi paralel, Hadoop, Spark, dan sebagainya tersedia untuk mengatur, mencari, dan menambang data. Kemudian dukungan analitis. Dengan lebih banyak data dan teknologi analisis, lebih banyak alternatif dapat dievaluasi. Perakiraan dapat ditingkatkan, analisis risiko dapat dilakukan dengan cepat, dan pandangan para ahli dapat dikumpulkan dengan cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian mengatasi batasan kognitif dalam memproses dan menyimpan informasi. Istilah batasan kognitif menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah seorang terbatas ketika berbagai informasi dan pengetahuan yang beragam diperlukan. Kemudian manajemen pengetahuan. Organisasi telah mengumpulkan banyak sekali informasi tentang operasi mereka sendiri, pelanggan, prosedur internal, interaksi karyawan, dan sebagainya. Melalui komunikasi tidak terstruktur dan terstruktur yang terjadi di antara berbagai pemangku kepentingan. Dukungan di mana saja, kapan saja. Dengan menggunakan teknologi nirkabel, manajer dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, menganalisis dan menafsirkan, dan berkomunikasi dengan mereka yang terlibat. Selanjutnya adalah evolusi dukungan keputusan terkomputerisasi ke analitik atau ilmu data. Dapat disimak dalam gambar yang tertera pada layar. Di situ adalah bentuk dari evolusi dukungan keputusan terkomputerisasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Istilah sistem pendukung keputusan seperti sistem informasi manajemen dan beberapa istilah lain di bidang teknologi informasi adalah ekspresi bebas konten. Di sana tidak ada definisi DSS yang diterima secara universal. Selama hari-hari awal analitik, data sering diperoleh dari pakar domain menggunakan proses manual untuk membangun model matematika atau berbasis pengetahuan untuk mencegah masalah pengoptimalan yang terbatas. Idenya adalah melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Model pendukung keputusan semacam itu biasanya disebut riset operasi atau operating research. Berikut adalah gambar dari evolusi dukungan keputusan, kecerdasan bisnis, dan analitik dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang business intelligence. Apa sih business intelligence? Business intelligence atau yang sering disebut dengan BI adalah istilah umum yang menggabungkan arsitektur, alat database, alat analitik, aplikasi, dan metodologi. Selanjutnya sejarah singkat BI. Istilah BI diciptakan oleh Gartner Group pada pertengahan 1990-an. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah di bagian sebelumnya, konsep tersebut jauh lebih tua. Ini berakar pada sistem pelaporan MIS tahun 1970-an. Selama periode tersebut, sistem pelaporan bersifat statis, bersifat dua dimensi, dan tidak memiliki kemampuan analitis. Berikut pada layar saya terangkan gambar evolusi kecerdasan bisnis. Selanjutnya, terdapat arsitektur BI. Sistem BI memiliki 4 komponen utama, yakni gudang data dengan data sumbernya, analitik bisnis, kumpulan alat untuk memanipulasi, menambang,
dan menganalisis data di gudang data, manajemen kinerja bisnis untuk memantau dan menganalisis kinerja dan antarmuka pengguna. Berikut gambar saya terapkan pada layar merupakan gambar dari arsitektur BI tingkat tinggi. Selanjutnya masih ada banyak lagi komponen dalam kerangka bisnis intelijen seperti latihan multimedia dalam intelijen bisnis, itu contohnya seperti Teradata University Network. Kemudian ada pemrosesan transaksi versus pemrosesan analitik, di mana sistem pemrosesan transaksi online atau OLTP ini menangani bisnis rutin perusahaan yang sedang berlangsung. Sebaliknya, pada pemrosesan analitik ini memberi manajemen kemampuan untuk menjelajahi data untuk informasi tentang bisnis dan dapat digunakan untuk memberikan dukungan keputusan taktis atau operasional. Selanjutnya ada perencanaan yang tepat dan keselarasan dengan strategis bisnis. Selanjutnya real time, di mana BI dapat dicapai sesuai permintaan. Ini merupakan permintaan akan akses cepat dan sesuai permintaan ke informasi yang tersebar telah tumbuh karena kebutuhan untuk menutup kesenjangan antara data operasional dan tujuan strategis semakin mendesak. Akibatnya kategori produk yang disebut aplikasi BI real time telah muncul. Kemudian ada mengembangkan atau memperoleh sistem BI. Saat ini banyak vendor menawarkan alat yang beragam. Beberapa di antaranya telah diprogram sepenuhnya. Yang harus Anda lakukan adalah memasukkan nomor Anda. Alat ini dapat dibeli atau disewa. Kemudian pembenaran dan analisis biaya manfaat. Lalu ada keamanan dan perlindungan privasi dan integrasi sistem dan aplikasi. Selanjutnya, kelompok kami membahas mengenai studi kasus Kevin Alwi ceritakan peran bisnis intelijen dalam bisnis Gojek. Untuk terus meraih sukses, bisnis harus terus berinovasi. Hal tersebut juga dilakukan oleh Star On Demand lokal tersukses Gojek. Salah satu yang kini tengah dikembangkan dan dioptimalkan ialah divisi bisnis intelijen untuk mengoptimalkan sistem pengolahan data di lingkup internal Gojek. Seperti diketahui bersama, bahwa data menjadi sangat penting untuk sebuah keputusan bisnis dalam bisnis digital saat ini. Hasil pengolahan data mampu memberikan proyeksi tepat berdasarkan data historis yang dimiliki. Dalam diskusi mingguan yang diadakan oleh Daily Social, dihadirkan Kevin Alwi selaku CEO Founder dan Head of Business Intelligence Gojek sebagai narasumber. Spesial untuk membahas bagaimana Gojek memanfaatkan data untuk mengoptimalkan sistem bisnis. Salah satu yang diimplementasikan ialah menerapkan konsep big data. Hal ini dilakukan lantaran Gojek selalu mendapatkan data dengan velocity yang sangat besar dan harus mampu dibaca secara cepat dan cermat. Kemudian, mengawali implementasi data untuk laporan. Sama layaknya improvisasi teknologi pada umumnya, implementasi data di Gojek dilakukan secara berangsur. Kala itu, data pertumbuhan dan transaksi sangat dibutuhkan untuk pelaporan terhadap investor, terutama di awal fundraising Gojek. Selain datanya, banyak dan besar, variasinya juga cukup beragam. Mulai dari data pengemudi, rekam jejak, jenis makanan yang dibeli, dan yang lain sebagainya. Pada akhirnya, Business Intelligence mulai menjadi divisi khusus yang fokus pada pengolahan data secara lebih terstruktur. Kini sudah ada tim yang didedikasikan khusus sebagai data science, data engineer untuk tidak hanya sekedar melaporkan data yang masuk, tapi lebih dari itu termasuk untuk memproyeksikan berbagai hal dengan data yang dimiliki. Selanjutnya, keputusan tepat di tengah persaingan yang kuat. Salah satu manfaat dari penerapan Business Intelligence, kini Gojek dapat membuat sebaran mitra pengemudi menjadi lebih merata. Hal ini untuk memastikan konsumen dapat dengan cepat mendapatkan pengemudi. Kasus lama, biasanya pengemudi menggerombol di area tertentu saja. Akibatnya, di area lain sering tidak ada pengemudi terdekat. Dengan data ini, Gojek dapat menyesuaikan polisi misalnya di jam-jam ramai pada area tertentu untuk mengiring pengemudi di sana
bisa memberikan bonus khusus untuk mitra yang mengambil pesanan dari area tersebut. Dan masih banyak skenario lain yang bisa dioptimalkan dengan hasil pengolahan data bisnis. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kasus lama, biasanya pengemudi menggerombol di area tertentu saja. Akibatnya, di area lain sering tidak ada pengemudi terdekat. Dengan data ini, Gojek dapat menyesuaikan polisi misalnya di jam-jam ramai pada area tertentu. Untuk mengiring pengemudi di sana, bisa memberikan bonus khusus untuk mitra yang mengambil pesanan dari area tersebut. Dan masih banyak skenario lain yang bisa dioptimalkan dengan hasil pengolahan data bisnis. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Jika ada kesalahan